Suling Emas, Jilid 2 bagian 14. Mendengar kata-kata ini, Lucian hanya tertawa senang sekali. Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Kui Koko, mari kita melanjutkan perjalanan." Apa, hampir tengah malam begini? Akan tetapi Lucian sudah melangkah ke kamarnya, dan tak lama kemudian ia keluar lagi membawa buntalan pakaian dan memanggil pelayan dengan suara nyaring. Ketika pelayan berlari-lari datang, ia cepat memerintahkan pelayan untuk menuntun 2 ekor kuda mereka dan menyiapkannya di depan rumah penginapan. "Mengapa tidak, Koko? Apa salahnya melakukan perjalanan malam? Setelah keributan tadi, aku tidak senang di sini, ingin lekas-lekas pergi saja. Aku ingin berada di tempat bebas dan udara terbuka untuk mendinginkan kepala agar aku dapat enak memikirkan." "Memikirkan sesuatu saja harus pergi tengah malam di tempat terbuka?" Kui Seng mengomel karena sesungguhnya ingin ia mengasuh. "Memikirkan apa saja, sih?" Liu Lucian tersenyum manis. "Memikirkan pernyataan cintamu tadi itu?" Kui Seng melongo dan pipinya menjadi merah. Akan tetapi cepat-cepat ia pun mengambil pakaian dan keduanya lalu keluar dari rumah penginapan, melompat ke atas kuda, dan meninggalkan pelayan-pelayan yang memandang dengan mata terbelalak, terheran-heran menyaksikan 2 orang muda yang lihai dan royal itu, yang meninggalkan hadiah tidak sedikit di tangan mereka sebelum pergi. Begitu keluar dari kota, Lucian membalapkan kudanya. Kui Seng terpaksa mengikutinya dengan perasaan heran. Alangkah anehnya gadis ini, pikirnya. Hatinya berdebar kalau ia teringat betapa tadi ia telah mengucapkan pengakuan cintanya kepada Lucian. Akan tetapi ternyata gadis ini melakukan perjalanan setengah malam suntuk tanpa bicara. Kui Seng yang masih merasa malu karena pengakuan cintanya juga tidak berani bicara apapun, hanya mengiringkan gadis itu dari belakang. "Hei, paman tukang perahu, mari kau seberangkan aku dan kudaku ke sana. Berapa biayanya akan kubayar?" Tukang perahu yang kurus dan bermata sipit serta memakai topi lebar itu segera meminggirkan perahunya, perahu yang cukup besar. Ternyata ia seorang nelayan karena di atas dek perahu tampak alat-alat pancing dan jaring. Di bagian belakang perahu duduk seorang anak tanggung memegang dayung bambu panjang. "Naiklah, Nona, memang setiap hari kerjaku hanya menyeberangkan orang yang lari mengungsi. Akan tetapi dari seberang sana ke sini. Sungguh heran sekali pagi-pagi buta begini Nona malah hendak menyeberang ke sana," kata si tukang perahu dengan suara penuh keheranan. Lucian menuntun kudanya dan mengajak kuda itu melompat ke atas dek perahu, sedangkan Kui Seng mengikutinya tanpa banyak bicara. Dalam keadaan remang-remang kini ia dapat melihat wajah gadis itu, masih berseri-seri gembira dan cantik sekali. Kali ini Lucian melirik kepadanya dan tersenyum-senyum manis, akan tetapi juga tidak bicara apa-apa. Paman, kau tadi bilang apa?" Ketika perahu sudah meluncur ke tengah, Lucian bertanya. "Orang-orang mengungsi dari sana, ada terjadi apakah di seberang sana?" Si tukang perahu memandang, keningnya berkerut. "Apakah Nona belum tahu? Daerah Shanxi mulai geger. Sejak Gubernur Li Koyung berkuasa dan kerajaan Tang ditumbangkan, belum pernah terjadi kehebohan di kalangan rakyat. Akan tetapi setelah Jenderal Muda Kam menentang kekuasaan gubernur dan tidak setuju dengan pemberontakan melawan kerajaan, keadaan menjadi geger karena Jenderal Kam mempunyai banyak pengikut. Malah sesungguhnya rakyat banyak yang menyokong Jenderal Muda gagah perkasa itu. Banyaklah dilakukan penangkapan-penangkapan oleh gubernur dengan tuduhan memberontak. Dan bagaimana dengan jenderal itu? Apakah ditangkap juga? Dan di mana dia sekarang?" Lucian agaknya tertarik sekali. Akan tetapi Kui Seng mendengar semua itu dengan hati dingin. Memang sama sekali ia tidak ada perhatian terhadap keributan negara yang tiada hentinya, semenjak pemberontakan yang terjadi puluhan tahun yang lalu terus-menerus, sampai tumbangnya kerajaan Tang dan tanah air menjadi pecah-pecah karena diperebutkan. Entah berapa banyaknya sekarang raja-raja dan raja-raja muda atau bekas-bekas gubernur yang mengangkat diri sendiri, mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang saling curiga-mencurigai. Seakan-akan sekelompok anjing, masing-masing mendekap sebatang tulang. Ia muak dengan itu semua, muak melihat manusia-manusia yang demi mencari kemuliaan dan kedudukan duniawi, berebutan tak tahu malu, mempergunakan rakyat yang dipecah belah untuk memihak demi kepentingan masing-masing tanpa menghiraukan korban berjatuhan di kalangan rakyat jelata yang selalu hidup miskin dan bodoh. Mana bisa Jenderal Kam ditangkap? Biar gubernur sendiri takkan berani menangkapnya, hanya berani menangkapi rakyat yang tak berdaya. Pula, tanpa adanya jenderal yang gagah perkasa dan dicinta rakyat itu, bagaimana mungkin Shanxi akan dapat bertahan terhadap serangan dari luar? "Paman yang baik,
bukankah jenderal itu bernama Kam Siek? Betul, bagaimana Nona dapat mengenal nama jenderal kami itu, sedangkan tadi Nona tidak tahu apa-apa tentang keributan di daerah Sanxi? Kini Kuiseng mulai memperhatikan, apalagi ketika disebut nama Kam Siek. Ia sudah mendengar akan kehebatan sepak terjang jenderal muda itu. Bahkan belum lama ini Kam Siek muncul pula di pesta Bengkau dan telah memperlihatkan sikap dan wataknya yang memang gagah perkasa ketika mencegah Lucian menjatuhkan tangan maut kepada seorang pengagungnya. Seorang pemuda gagah yang berwatak satria, tidak melayani tantangan Lucian padahal pemuda yang menjadi jenderal itu belum tentu kalah oleh gadis puteri Bengkau Chu ini. Laki-laki yang tidak tunduk oleh wajah cantik. Tidak seperti aku, demikian Kuiseng memaki diri sendiri. Xian Moi, kau menyeberang sungai ini? Apakah hendak melakukan perjalanan ke utara? Mau kemanakah? Ingat, perjalanan ini adalah perjalananku. Kau hanya ikut denganku, kata Kuiseng setelah tukang perahu itu pergi ke kepala perahu untuk membantu penyeberangan karena air mulai agak deras alirannya dan tidak amanlah kalau hanya mengandalkan tenaga pembantunya yang masih anak-anak. Dengan kerling tajam Lucian mencibirkan bibirnya yang merah. Jantung Kuiseng serasa ditarik-tarik. Manisnya gadis ini kalau begitu. Kui Koko, seorang suami saja tidak boleh membawa kehendak sendiri, ada kalanya harus menghormati dan menuruti keinginan si istri. Sedangkan kita, tunangan pun bukan. Bagaimana aku harus selalu menuruti kehendakmu? Kau bukan suamiku, bukan tunanganku, juga bukan atau belum menjadi guruku karena kau belum menurunkan apa-apa seperti yang telah kau janjikan kepada ayah. Aku ingin ke utara. Terserah kalau kau hendak mengambil jalan lain tanpa menurunkan kepandaian kepadaku yang berarti kau melanggar janji. Kuiseng mengeluh di dalam hatinya. Terlalu sekali gadis ini menggodanya. Ia tertawa dengan sabar. Adik yang baik, kata-katamu seperti ujung pisau tajamnya. Aku sih tidak mempunyai tujuan tertentu, kemanapun boleh. Akan tetapi kalau di utara terjadi keributan perang, mengapa kau hendak ke sana?